Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdul Karim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok statistik dengan dosen Pak Wahyu. Di sini ada uji hipotesis, dan uji hipotesis itu apa sih sebenarnya? Uji hipotesis adalah metode statistik untuk menguji dugaan atau pernyataan hipotesia tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Untuk selanjutnya, ada beberapa fungsi hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan atau menguji kebenaran. Yang kedua, ada di uji hipotesis itu sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut memiliki teori. Jadi, sebuah hipotesis itu diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, pada akhirnya memunculkan teori baru. Nah, bagaimana sih cara menentukan formulasi hipotesis? Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu hipotesis nol, suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis step tidak memiliki perbedaan nolnya dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua itu ada dari hipotesis alternatif. Segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini bergantung dari sifat permasalahan yang dihadapi. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita sudah membuat data random dari menggunakan rumus run between 450 sampai 600. Ini hanya sebagai contoh. Lanjut kita ke SPSS. Kita copy, Ctrl V. Nah, di sini data ini kita ubah namanya menjadi penjualan. Kita pindah ke variable view. Ini kita ganti penjualan. Setelah itu desimalnya kita ganti dengan 0. Labelnya itu penjualan dalam juta. Dalam juta. Nah, untuk measure-nya itu kita ganti ke nominal. Oke. Setelah itu kita klik analyze. Terus kita ke correlate. Sebentar. Mana? Compare mean. Terus kita ke quantizable. Terus ini kita pindahin ke sini semua. Kita buka objek. Ininya itu kita rubah menjadi 750 karena ini data penjualan. Seperti itu. Lanjut aja kita oke. Dan muncullah seperti ini. Nah, setelah ini kita copy, kita ke Word. Nah, kita bikin baru dulu. Nah, setelah ini kita interpretasikan ini dari 49 sampel. Rata-rata adalah rata-rata penjualan adalah 540 salah guys, maaf guys. 524,06 juta rupiah. Nah, dengan variasi sekitar 43,6
223 juta. Nilai standar error yang kecil ada di 6.175. Nah, menunjukkan bahwa rata-rata nilai ini cukup standar atau stabil dan bisa dipercaya untuk mempresentasikan populasi ke penjualan. Oke, selanjutnya kita interpretasikan yang selanjutnya itu di sini, sampel test. Dari sini kita melihat bahwa hasil uji di tes tersebut ada di angka minus 36.591. Signinya itu ada di 0. Dapat disimpulkan bahwa data rata-rata penjualan sebesar 524 ini secara signifikan lebih menurun daripada target 500 juta rupiah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasa Putri dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sesi 10, yaitu instrumen penelitian validitas dan reliabilitas untuk memenuhi tugas UAS. Apa sih instrumen penelitian itu? Jadi, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial. Nah, di sini ada beberapa tata cara dalam menyusun instrumen. Yang pertama itu, perhatikan variabel yang tersurat dalam rumusan masalah penelitian. Yang kedua, definisikan variabel tersebut dengan mengacu pada pendapat ahli sebagaimana dinyatakan dalam teori. Yang ketiga, cari dimensinya. Yang keempat, cari indikator-indikatornya. Dan yang terakhir yaitu formulasikan indikator itu ke dalam bentuk daftar kalimat, pertanyaan, atau pernyataan. Terus di sini ada reliabilitas instrumen. Jadi reliabilitas instrumen itu menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan atau digunakan oleh orang yang sama pada waktu berlainan. Terus secara implisit reliabilitas instrumen ini mengandung objektivitas. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi validitas? Nah, banyak banget faktor yang dapat mempengaruhi hasil tes evaluasi tidak valid. Beberapa faktor tersebut dibedakan menurut sumbernya. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada faktor internal dari tes, yang kedua ada faktor eksternal tes, dan yang ketiga itu ada faktor yang berasal dari responden yang bersangkutan. Apa sih
faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Nah, yang pertama ada panjang tes, yang kedua ada penyebaran skor, yang ketiga ada kesulitan tes, yang keempat ada objektivitas. Nah, yang dimaksud dengan panjang tes itu semakin banyak variabel dan pernyataan yang diukur. Yang kedua, penyebaran skor itu koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok responden yang diukur. Semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Terus kesulitan tes. Nah, tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk responden cenderung akan menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Yang selanjutnya yaitu objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana responden ini dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan uji validitas dan uji reliabilitas dalam menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan membuat data randomnya terlebih dahulu dengan cara sama dengan range between, tentuin skalanya karena di sini yang diminta skalanya 1 sampai dengan 5, maka skalanya kita tulis 1/5. Nah, di sini langsung kita copy aja. Lalu kita buka output data SPSS-nya, terus kita paste ke data view. Nah, kalau udah kayak gini, di sini kita ganti dengan menggunakan P1, P2. Nah, kalau udah selesai ganti dengan sampai dengan P20. Di sini labelnya kita kosongin aja, desimalnya kita biarkan 2, terus width-nya 8. Nah, measure-nya itu kita ganti dengan nominal. Nah, kalau udah semua, kita langsung ke analyze. Kita pilih yang correlate, terus pilih yang bivariate. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pindahkan semua ke kolom variabel dengan cara Ctrl A aja, terus pencet panahnya, maka otomatis akan berpindah ke variabel. Terus kita ini langsung klik OK. Nah, di sini akan menampilkan hasil dari output uji validitasnya. Nah, terus kita akan lanjut selanjutnya, yaitu kita akan menguji reliabilitas dengan cara klik analyze, terus kita langsung pencet scale. Di sini kita pilih yang reliability analyze, terus akan muncul seperti ini, sama seperti tadi kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke kolom items. Terus kita klik statistik. Di sini kita pilih yang scale if item delete. Terus klik continue. Klik OK. Nah, di sini
akan menampilkan reliability statistik, di mana ini adalah uji reliabilitas. Setelah itu, kita akan menginterpretasikan. Jadi, dari hasil uji validitas tersebut, di sini tidak ada item yang mencapai lebih dari 0,30, malah banyak yang negatif. Setelah itu, setelah kita menguji reliabilitas, ternyata alpha total sama dengan 0,025 sebanyak 20 item, sangat rendah, jauh di bawah 0,70. Kesimpulannya adalah kuesioner tidak reliable. Konsistensi internal buruk dengan alpha 0,025. Instrumen ini perlu revisi besar sebelum dipakai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ibnu Hazza Asqalani. Saya di sini ingin mempresentasikan apa itu Chi-square untuk tugas pengulangan akhir semester dari mata kuliah bisnis statik. Uji Chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuota hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Jadi kayak ada nggak sih hubungannya antara variabel A dan variabel B, apakah berhubungan satu sama lainnya atau tidak? Kita langsung ke contohnya. Di sini aku udah ada datanya, kita langsung copyin aja ke SPSS data X dan Y. Variabelnya kita ubah jadi variabel X, variabel 2 nya jadi variabel Y. Ini tipenya tetap numerik, widthnya 8, desimal 2. Labelnya jadi labelnya jenis produk yang dibeli. Cara SPSS-nya Platform online. Untuk values dan missingnya nggak usah diisi. itu kan buat di stop dulu. Measure kita ubah ke nominal. Tabulasi datanya analyze, deskriptif, steps. Pindahkan jenis produk yang dibeli ke row, platform online ke statistik kita Chi-square, nantinya observed dan expected-nya kita centang. Itu kita klik OK. Akan muncul data seperti ini. Yang kita lihat adalah Chi-square testnya. Di sini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah tidak memiliki hubungan yang signifikan antara produk yang dibeli dan platform belanja online. Oke, mungkin itu saja penjelasan Chi-square dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bahas apa hari ini? Jadi kita, Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi uji asumsi klasik dan diimplementasikan pada SPSS. Nah, apa sih
uji asumsi klasik itu, jadi uji asumsi klasik ini adalah langkah penting sebelum kita meyakinkan dengan hasil analisis regresi. Nah, kalau asumsi ini tidak terpenuhi, kesimpulan kita bisa salah. Nah, kita akan bahas 4 uji asumsi klasik utama dan cara praktis untuk di SPSS-nya. Nah, sebelum itu, kita pahami dulu konsepnya. Model regresi yang baik harus memenuhi kriteria BLUE. Apa sih itu BLUE? Nah, BLUE itu adalah Best Linear Unbiased Estimator. Nah, untuk memastikan model kita BLUE, kita perlu uji 4 asumsi klasik ini, yaitu ada uji normalitas, uji autokorelasi, ada uji multikoronaritas, dan uji heteroskodestasitas. Dan ada linearitas, tapi kita hanya di sampai heterositas saja, guys. Nah, di contoh ini kita ada soal, kita pakai studi soal ini. Nah, di sini adalah teori ekonomi mengajarkan bahwa barang dipenuhi oleh pendapatan konsumen, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi sapi, dan harga barang komplementer ikan. Dengan data kita mengestimasikan fungsi permintaan ayam di Indonesia. Nah, di sini adalah variabel-variabelnya, ada Y konsumsi ayam per kapita, dan X1 pendapatan nilai real per kapita, dan X2 harga ayam eceran real per unit, dan harga sapi X3 ada harga sapi eceran real unit, dan ada X4 harga ikan salmon import eceran. Nah, di sini kita suruh buat data random untuk variabel-variabel yang ada di atas. Kita udah masuk ke data randomnya. Nah, di sini saya sudah buat data randomnya, ya. Nah, langkah pertama untuk menjalankan analisis regresi linear data randomnya. Nah, bagaimana sih cara kita menjalankan analisis regresi linear berganda? Kita masukkan ke SPSS dulu, guys. Kita ambil X-nya saja sampai X4. Kita drag ke bawah sampai habis dan kita kontrol, kita copy ke SPSS. Nah, kita ada tampilannya di data view, kita taruh di sini, kita drag. Nah, di sini untuk namanya kita sesuaikan saja Y X1 terus X2 X3 and then X4. Nah, untuk desimalnya kita nolin, guys. Kita nolkan, ya kita nolkan. Di sini nol. Setnya kuat. Nah, untuk label tadi kita, nah itu adalah konsumsi ayam per kapita. Kita copy, kita masukin ke sini. Sama begitu seterusnya, guys. X adalah pendapatan per kapita. Oke, kita sudah selesai. Nah, di sini jangan lupa untuk measure-nya itu kita pindah ke nominal semua, guys. Nominal. Oke, kita sudah mengedit semua data, ya kan, dari X1 sampai X4, atau label kita namain, dan measure kita ubah ke dalam nominal. Nah, setelah itu kita analyze, ya kita pencet regression lalu linear. Nah, di sini kita static tuh, guys. Salah di plots. Salah di mana sih yang benar? Di save. Nah, di save ini kita centang residualnya itu unstandardized, ya gitu. Kalau sudah pencet OK, guys. Ini apa sih, hide aja. Nah,
Nah, kalau udah kita pencet oke. Nah, di sini. Ini nih ya, di sini nih. Kita langsung dapat data residualnya. Nah, di data residualnya. Lalu kalau sudah dapat, kita baru bisa menjalankan uji asumsi klasik satu persatu. Nah, yang pertama kita uji asumsi klasik normalitas. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke analyze. So, habis ke analyze, kita pilih descriptive static. Deskripsi, lalu array satunya ini kita pindahin. Nah, lalu kita ke option, kita kurtosis dan skewness-nya kita aktifin. Kita di style di option ya. Di distribution, lalu continue dan kita oke. Nah, di sini kita dapat outputnya di sini. Nah, dari statistik output dan oke. Nah, di sini outputnya bahwa nilai 55 tanda Skynes itu SE menghasilkan Z 0,099 standard error. Ini bahwasannya tidak normal guys ya. Nah, di sini kita udah dapat deskripsi statik ya. Nah, kita fokus ke skewness dan kurtosis. Nah, setelah itu setelah itu kita balik ke data lagi. Nah, untuk menjalankan kita masuk ke analyze and then ke recognition, lalu ke di static. Nah, static kita centang estimate, lalu model fit dari centang, dan Durban buat sana kita centang. Lalu kita oke dan kita buat lagi. Oke. Di sini kita lihat di model summary-nya Durban buat sana ada segini angkanya. Ya. Sebenarnya nah, ini. Sini guys, Durban buat sana. Nah, habis itu untuk uji multikonoritas kita ke analyze. Lalu kita ke recognition lagi, linear, ke statistik, centang ke collinear regression, oke? Lalu kita pencet oke. Nah, kita pencet oke. Nah, di sini kita mulai keluar nih outputnya dari uji multi konoritas residual ya. Nah, gimana itu ya? Nah, di sini pasien dari Watson. Oke, itu. Nah, kita masuk ke partial correlation ya. Itu ada di analyze correlate partial, lalu masukkan x-nya itu ini deh, x-nya nih ke variabel. Ini kita masuk ke sini. Nah, to tell ya, pastikan ini udah kecentrang, lalu oke. Nah, ini correlation-nya saya dapat ya. Nah, lepas itu kita untuk uji heteroskedisitas kita masuk ke transform and then compute. Kita pencet B D ya gitu ya. Habis itu kita pencet alt and then
ABS, lepas itu kamu pencet ini. Nah, ambil R1-nya ke sini. Bentar, harus di dalam sini. Nah, oke. Kalau sudah, pencet oke. Oke guys, sudah cukup sekian dari saya. Begitu caranya, langkah-langkah kita bagaimana mengolah data uji asumsi klasik ya sampai uji heterosida. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kalisa Munazara dari kelas Bisnis Digital kelas C. Oke, saya akan menjelaskan analisis regresi sederhana. Pengertian regresi adalah analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramal nilai variabel tidak bebas. Contoh penerapan analisisnya, regresi ada analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya atau Gultom, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham, dan yang terakhir analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi adalah korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Untuk regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Istilah dan notasi variabel dalam regresi. Untuk Y, variabel tergantung atau dependent variabel, ada variabel yang dijelaskan atau explained variabel, ada variabel yang diramal atau predicate, ada variabel digresi atau regression, variabel tanggapan atau respons. Untuk X, variabel bebas, independent variabel, variabel yang menjelaskan, explanatory variabel, variabel peramal, prediktor, variabel yang mengregresi, regresor, variabel perangsang atau kendali, stimulus or control variable. Ini untuk tahapan uji regresi sederhana, mulai dari analyze, regression, linear, Y taruh di dependent, X independent, terus ke statistik, nyalain estimate, model fit, R-square, centang oke. Ini untuk pertanyaannya, tugasnya, oke. Kita ke Excel, ke data randomnya, kita pencet shift terus Ctrl C, terus kita masukin ke SPSS-nya, taruh di data view. Kita ubah namanya ke Y, terus yang bawahnya ke X. Untuk ininya numeric, width-nya desimalnya 0, nya 0. Terus untuk labelnya dia ini iklan dan penjualan. Oke. Ini untuk labelnya iklan, ininya penjualan. Ini untuk ini nominal. Lalu kita ke analyze, terus regression, linear. Di situ iklannya taruh di dependent, penjualannya taruh di independent, lalu ke statistik,
nyalain R square-nya, udah, terus continue, terus oke. Nah, terus kita masukin model summary-nya dan ANOVA-nya ke Word. Untuk model summary-nya yaitu R sama dengan 0,113, yaitu hubungan prediksi model dengan penjualan sangat lemah. R square-nya 0,013 atau 1,3%, iklan hanya menjelaskan 1,3% variasi penjualan. Untuk adjust R square-nya minus 0,037, yaitu setelah koreksi ukuran sampel atau prediktor, kinerja model lebih buruk daripada hanya memakai rata-rata. STD error atau of the estimate 3,046 atau simpangan rata-rata galat prediksi plus lebih sama dengan 3,05 satuan penjualan. Change stage-nya F sama dengan 1,20 atau 0,258, P sama dengan 0,617, penambahan variabel iklan tidak meningkat model secara signifikan. Kesimpulannya, pada sampel N22 variabel iklan tidak menjadi prediktor yang bermakna bagi penjualan dalam model linear sederhana ini. Untuk ANOVA-nya, F-nya 1,20 atau sama dengan 0,258, sama dengan 0,617, P-nya lebih besar 0,05 atau gagal menolak HO secara statistik model linear tidak signifikan. Maknanya, praktis pada sampel N22 iklan sebagai satu-satunya prediktor bukan penentu bermakna bagi penjualan. Pertimbangan menambah variabel lain, harga, promo lainnya, musim, kanal distribusi. Uji kemungkinan hubungan non-linear atau lag efek iklan, cek outlier, dan pastikan asumsi klasik. Normalitas, homoskedastisitas tidak ada, autokorelasi tidak ada, multikorelasi terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas Bisnis Digital C. Nah, dengan matkul Statistika Bisnis. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan pengolahan data dengan regresi linear berganda, yaitu untuk tugas ujian akhir semester. Untuk dosennya Pak Wahyu dengan mata kuliah Statistika Bisnis. Selanjutnya itu ada regresi linear berganda itu dibagi menjadi 4. Nah, regresi linear berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Penjelasan akan dibagi menjadi 4, yaitu persiapan data atau tabulasi data, kedua, estimasi model regresi linear atau berganda, ketiga, pengujian asumsi klasik. Yang 4 itu ada uji kelayakan model dan interpretasi. Nah, oke, selanjutnya ada tahapan pengerjaan. Nah, yang pertama itu ada persiapan data untuk melakukan input data ke dalam software SPSS. Setelah data diinput ke dalam software SPSS, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi atau pendugaan model regresi linear, baru dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik dilakukan setelah model regresi diestimate, bukan sebelum model diestimasi. Tidak mungkin pengajuan asumsi klasik dilakukan sebelum model regresi diestimasi, karena pengujian asumsi klasik ini yang meliputi normalitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi, membutuhkan data residual model yang didapat setelah model terbentuk. Selanjutnya kita ke Excel.
Nah, di sini sudah ada datanya, data random yang saya telah buat. Nah, data random ini mengacu pada soal ujian akhir semester, yaitu di nomor 4. Nah, ini untuk apa data randomnya. Di sini ada name-nya yaitu Y, X1, X2, dan X3. Di sini kita tinggal copy aja sampai ketentuan yang berlaku. Di sini saya sampai 71 karena name saya berakhiran dengan angka 1. Nah, setelah itu baru kita ke apa namanya SPSS. Nah, di sini sudah ada hasilnya nih. Udah saya copy. Nah, selanjutnya ke variable view. Nah, di variable view itu ada name, type, with decimal label, value, dan measure yang perlu kita ubah. Nah, eh, yang pertama itu kita ubah name-nya itu sesuai ketentuan soal. Nah, untuk soalnya itu ketentuannya ada di var 01 itu adalah Y. Berarti kita ubah name ini jadi biar lebih singkat aja diubah jadi Y. Nah, untuk name ini X1, selanjutnya X2, selanjutnya adalah X3. Untuk type-nya numerik semua, width-nya 8, desimal 2, dan label lebih ke penekanan judul, yaitu adalah loyalitas nasabah. Kita copy aja, langsung kita Ctrl V. Selanjutnya, kualitas fitur aplikasi. Terus, keamanan transaksi. Baru selanjutnya kecepatan pelayanan pelanggan. Oke. Nah, selanjutnya itu measure-nya kita ganti ke nominal. Oke. Nah, tahapannya itu adalah analyze, terus ke regresi, nah, terus ke linear. Nah, untuk loyalitas nasabah itu ada di Y, berarti masukkan dependen, kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan kecepatan layanan itu masuk ke independen. Selanjutnya kita ke statistik, centang estimate, model fit, collinearity diagnostics, terus Durbin Watson. Setelah itu kita continue. Nah, setelah itu kita ke plots. Nah, ini yang ini eh Zipred itu masuk ke X. Nah, selanjutnya ada di Zres ID masuk ke Y. Nah, terus di sini ada kita centang histogram dan normal probability plot. Oke. Terus kita kalau kalau udah gini tinggal kita oke. Nah, nanti hasilnya ada nih outputnya. Untuk sebentar belum. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, oke. Berarti kita tinggal buat yang satu lagi. Kita buat analyze, terus deskripsi statistik. Kita ke deskripsi,
Terus oh ya ini dipindahin semua ke variabel. Kita klik option, min dan sum-nya di checklist, terus standard deviation-nya di unchecklist, minimum di unchecklist, maksimum di unchecklist, dan kurtosis di checklist, skewness di checklist. Selanjutnya kita continue, lalu kita oke. Nah, ini sudah ada lengkap. Oke, yang selanjutnya kita melakukan interpretasi sesuai apa yang telah saya buat tadi. Oke, yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan memenuhi persyaratan analisis statistik. Yang kedua ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan grafik normal, plot of regression standar standar standardized residual titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen. Berdasarkan tabel koefisien, nilai toleransi untuk semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yaitu kualitas fitur aplikasi atau tolerance. Hasil itu ada kok 0,979. VIF sama dengan 1,022. Nah, keamanan transaksi ada di angka 0,972, VIF-nya ada di angka 1,029, dan kecepatan layanan pelanggan ada di nilai 0,963, VIF sama dengan 1,038. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan dalam model regresi. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Nah, berdasarkan grafik scatter plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual satu dan dengan lainnya. Berdasarkan hasil model summary, nilai Darwin-Watson sebesar 2,126 yang mendekati angka 2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada pentingnya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini penting dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda, karena hasil regresi hanya dapat diinterpretasikan secara valid apabila model terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Nah, selanjutnya ada uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas fitur aplikasi atau X1 yang di sini, keamanan transaksi X2, dan kecepatan layanan pelanggan X3 terhadap loyalitas nasabah. Nah, kok selanjutnya ada di hasil uji T, menunjukkan bahwa variabel kecepatan layanan pelanggan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, sedangkan dua variabel lainnya tidak signifikan. Sementara itu, hasil uji F berdasarkan tabel ANOVA menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,156 atau lebih kecil dari 0,005, yang berarti secara simultan ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Selanjutnya ada variabel paling dominan dapat dilihat dari nilai standar koefisien beta, di mana variabel kecepatan layanan pelanggan memiliki nilai beta terbesar secara absolut, yaitu min 0,256. Dengan demikian, kecepatan layanan pelanggan merupakan variabel yang paling dominan
mempengaruhi loyalitas nasabah. Oke, sekian dari saya menjelaskan step Excel SPSS dan interpretasi datanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Atala dari kelas Bisnis Digital C. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis faktor dari sesi 15. Sebelum masuk ke lebih lanjut, ada beberapa teori yang didasarkan dari sesi 15. Terdapat beberapa pendapat dari analisis faktor. Itu terdapat 3. Yang pertama ada dari Charles Perman tahun 1904. Yang kedua ada dari Louis Ruston pada tahun 1935. Ya, dan yang ketiga ada analisis dari Latan dan Ghazali 2014. Berikutnya ada tujuan dari analisis faktor ini itu untuk mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur yang saling berhubungan atau berkorelasi antara sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor atau komponen. Itu menurut Ghazali pada tahun 2016. Ada 2 jenis analisis. Yang pertama ada EFA, Exploratory Factor Analysis, dan CVA, Confirmatory Factor Analysis. EVA merupakan faktor yang belum diketahui mengembangkan teori baru, dan kalau CVA itu sudah ditentukan dan sudah divalidasi. Ini adalah proses-proses untuk analisis ya. Dan sekarang saya akan menggunakan contoh soal nomor 5 dari tes ya. Data mentahnya. Pakai ini kan. Setelah nama dan measure diubah, selanjutnya masuk ke analyze, lalu pilih dimension reduction. Lalu pilih faktor. Setelah itu pilih kotak variabel dari Q1 ke Q10. Lalu masuk ke menu deskriptif dan centang semua. Setelah itu continue, lalu pilih metode extraction, pilih rotation dan pilihkan
Masuk ke rotation, pilih Varimax, lalu continue. Masih itu enggak Diganti. oh ya axis factoring sekarang enggak ada, lalu pilih OK. Ini merupakan output yang diambil. QMO 0,523 merupakan cukup, tetapi 0,843 dinyatakan gagal. IV tidak dapat dilanjutkan pada data saat ini. Perlu revisi atau peningkatan korelasi. Bartlett test tidak signifikan. P sama dengan 0,843 sehingga skor secara proporsional EVA seharusnya tidak dilanjutkan. Untuk output commonalities menunjukkan kualitas pemodelan faktor yang lemah. Hampir semua nilai extraction-nya berada di bawah ambang praktik, yaitu kurang dari sama dengan 0,30 sampai 0,40. Untuk output vector matrix, solusi vektor tidak stabil dan tidak layak diimplementasikan. Untuk output rotated vector matrix, rotasi matrix berbentuk 5 faktor tapi strukturnya lemah, hanya beberapa butir saja yang memadai. Untuk secret garis turun tajam dari faktor 1 sampai dengan 4, lalu mulai melandai setelah faktor 5. Itu artinya si kota elbow berada di sekitar faktor kelima, sehingga aturan secret menyatakan 4 sampai 5 faktor layak dipertahankan. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kurang dikata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.